Business Leaders dan Intellectual Business Community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini dalam segmen kedua yang berjudul The 4 Things a Service Business Must Get Right. Jadi 4 hal yang harus benar dalam service business. Kita tadi ngomong ada offering, funding, employee management, dan customer management. Tetapi sebelum kita masuk ke itu semua, kita harus mendefinisikan dulu customersnya siapa gitu ya. Karena itu sangat penting untuk turunan selanjutnya. Oke, dari audiens ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun komentar? Pak Adi, silakan. Komentar, Pak. Baik. Ya. Jadi saya pikir customer utamanya sebenarnya adalah listeners. Karena tanpa adanya listeners tidak akan ada advertisers. Meskipun advertiser yang memberikan uang. Ya. Jadi kalau definisi customer mau dibuat secara singkat, mereka yang memberikan uang, lalu jadinya seolah-olah advertisers. Oleh karena itulah di business media, baik cetak maupun radio, mereka mempunyai 2 bagian yang servicing different customers. Di advertising department misalnya itu servicing the advertisers, sedangkan redaksinya itu yang servicing the listeners. Menurut saya begitu. Dan sedikit beda dengan dunia farmasi, karena kalau dunia farmasi dokter itu mempunyai power untuk memaksa customernya beli obat kan. Tapi di dunia media kan nggak begitu. Itu komentar saya. Oke, thank you Pak, thank you. Jadi menurut Pak Adi dalam hal ini adalah the customers are the listeners ya. Tapi dalam print media kebanyakan seperti itu ya. Tapi juga ada print media seperti ini Pak Adi. Jadi dia hanya datang kepada advertisers. Pokoknya mau pasang iklan apa saya print untuk Anda dan saya sebarkan gitu ya. Jadi they don't really care about siapa customersnya. Yang penting print, nanti saya bantu sebarin distribusi. So tergantung business modelnya mau dipilih yang mana kali ya. Bisa you mau lebih perhatiin ke listeners atau readers, atau you mau lebih perhatiin ke advertisers. Ada juga yang media yang benar-benar pokoknya ngumpulin advertisers saja dia siarkan, terserah mau kemana gitu kan. Jadi tergantung pemilihan juga kali Pak Adi ya. Kita mau emphasis ke yang mana ya. Oke Pak Adi, mungkin ada lagi dari Smart Business. Jadi smart business nih Pak. Sebab saya juga mengasuh smart business strategi di Smart FM gitu ya. Dari Intellectual Business Community yang ingin bertanya, silakan Dr. Ho. Yeah, I want to know how do you know there's an increase in audience for a certain program that you aired, and also you mentioned about the red ocean just now. What sort of steps or solution you do or you did to counter that? Oke, thank you Dr. Ho. So pertanyaan Dr. Ho lebih pada kita waktu kita set up bisnis kan kita punya target audience, target listeners. Itu baru kita yang mau targeting. How do we know benar-benar apa yang kita lakukan memancing customers dan how big, and then juga bagaimana pertanyaannya how do we know the real customers kita jadinya seperti apa? Karena kita bisa targeting tapi ternyata salah gitu ya. Ternyata kita targeting orang-orang yang businessman, ternyata yang pendengar bukan para businessman, ibu rumah tangga misalnya. Oh, salah ternyata. Walaupun program kita katanya kita mau tujukan kepada businessman, ternyata yang pendengar terbanyak ibu rumah tangga. Oh, bisa aja kejadian seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana kita tahu kita targeting businessman dan ternyata listenersnya benar-benar businessman gitu, Pak. Gimana caranya, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, pertama mungkin Pak Adi ya. Pak Adi Trisnanto. Ya itu bedanya Pak. Kalau misalnya kita lihat di koran, kalau koran itu enak dia. Jadi dia kalau orang pembeli koran itu sendiri, tinggal dihitung dibaca oleh 4,5 orang. Dan kemudian koran yang ke 500.000 dia menjadi 2,5 juta. Kalau orang pasang iklan kemudian dihitung-hitung gitu. Nah enaknya koran itu satu. Kalau koran sudah leading, biar oplahnya menurun, tapi dia tetap image dia dan dia dipercaya, itu tetap iklannya akan banyak, Pak. Nah, bedanya dengan di radio itu tidak seperti itu, Pak. Radio nggak dibeli orang. Dan kemudian kalau di Jakarta ini memang radio sudah jarang ada di rumah, lebih banyak ada di mobil. Ya, orang mendengarkan di jalan. Tetapi penurunan yang di rumah ini justru menjadi kekuatan buat radio saat ini. Makanya kami sering di radio kalau mau campaign, itu seperti Radio Advertising Bureau, kami sering menyebut
it's dangerous to read newspaper or watch TV while you're driving. Radio works. Kita selalu bilang radio works. Itu kita harus campaign. Karena tidak ada media yang paling personal di dunia kecuali radio. Semua koran itu ya masih orang tidak bisa bekerja apa-apa. Tapi radio orang sambil dengar bisa setrika, bisa kerja apa-apa. TV juga tidak bisa. Ini media-media superior sebenarnya. Cuma kadang-kadang masih ditangani oleh orang-orang inferior. Ya, ini kalau Dr. Ho memang research itu penting. Jadi kalau kita ini research sekarang ada beberapa. Sayang sekali di Indonesia biro research untuk media hanya ada satu. Kalau di Thailand itu ada dua. Satu yang memang diakui, tapi pemerintah menyewa satu badan riset lain untuk mengaudit kerjaan biro research itu. Jadi tidak ada yang bilang misalnya rating tinggi itu sembarangan gitu. Tiba-tiba misalnya TV penonton gede gitu, enggak. Nah di Indonesia agak sulit menggunakan riset yang dilakukan itu, karena dari beberapa pengalaman errornya juga agak menyulitkan. Nah yang di riset sering jumlahnya. Jadi bukan quality audience. Maka terpaksa kami melakukan, minta biro riset kami bayar untuk sekarang lagi sedang meriset seluruh Smart FM di seluruh kota. Sebenarnya apakah sudah tepat arahan kita atau tidak. Tetapi tidak selalu memang harus riset juga Pak. Kita bisa sekedar fokus group discussion. Itu juga kita bikin berapa, kemudian kita bikin program begini. Karena Jakarta ini memang pemain radio ini sudah red ocean Pak. Banyak sekali radionya. Kadang-kadang di satu kota itu ada satu kota penduduk cuma misalnya ada 200.000, tapi radionya ada 11 Pak. Ini bisnis akan mati. Ini yang dilakukan. Kalau di Amerika tidak, dia punya KPI-nya sangat hebat. Federal Communication Commission, begitu Anda minta izin, dia tanya Anda bikin radio apa. Untuk country, no, country sudah penuh. Tidak boleh. Karena untuk jaga bisnis dari media itu. Jadi dilindungi bisnisnya. Kalau tidak, nanti dia akan masuk langsung red ocean dan langsung mati. Nah, kalau di Indonesia tidak. Nah, makanya kami mengambil ketika pikir di Indonesia, kenapa sih radio masa cuma musik saja? Atau kok dia cuma putar talk show dan kadang-kadang ketawa kakak kekek di radio? Kenapa kita tidak bisa membuat radio pembelajaran buat masyarakat? Ini dan bukan saya sendiri yang mikir. Kebetulan saya punya teman-teman juga ikut berpikir bersama, dan kita adakan survei kecil-kecilan memang itu. Sampai akhirnya kita temukan itu. Jadi hal seperti itu yang kita lakukan. Kalau Dr. Ho tanya mengenai red ocean, bagaimana kita mungkin kita pertanyaannya karena tadi Pak Fahri jelas sekali katakan bahwa Pak Fahri mau mainnya di Blue Ocean, jadi nggak dimain di Red Ocean. Di Blue Ocean ini yang radio pendidikannya satu-satunya katanya. Otomatis itu, kita bukan kita yang memang masuk Blue Ocean, tapi kebetulan datang Blue Ocean itu kan belakangan teori itu. Profesor Kim juga ngomong terus ya. Tapi justru pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak bisa memilih Blue Ocean itu yang nggak terlalu blue gitu ya? Kalau terlalu blue kan berarti karena sedemikian isolatednya, mungkin penduduk Indonesia nggak banyak yang pengen belajar gitu ya. Belajar capek dengerin musik aja gitu kan. Jangan-jangan kita propose something yang menurut kita bagus, tapi ternyata audiens Indonesia ini sebenarnya tidak menyukai itu gitu kan. Kita bisa pikir itu yang terbaik untuk Anda gitu kan, tapi ternyata audiens Indonesia capek belajar terus musik aja atau lawak aja deh gitu kan. Gimana Pak? How do you know that this Blue Ocean-nya nggak terlalu blue gitu loh? Enggak, sebenarnya saya kan sebenarnya saya itu nggak ngerti, saya bukan orang bisnis, saya hanya dulu fakultas hukum dan saya reporter, tapi saya punya intuisi bisnis. Bisnis itu intuisi juga gitu. Makanya saya memulai radio ini, Smart FM tidak dimulai di Jakarta, dimulai di Manado. Karena kalau masuk Jakarta, maka saya harus mengeluarkan, harus effortnya luar biasa, itu pengorbanannya besar sekali dan belum tentu. Maka kita belajar, kita melihat juga, kemudian di daerah kita lihat, kok ada need dari masyarakat, mereka tuh kepengen belajar. Kita ketemu area manager misalnya di Banjarmasin, di mana-mana, kok mereka tuh kepengen belajar, kesian mau pengen seminar, tapi kalau seminar mahal, mau ke Jakarta gak mungkin gitu. Oh ini kok kelihatannya ada peluang-peluang kita untuk masuk seperti ini. Maka kita buatlah, ya bisnis biasanya kita coba lah. Tetapi jangan orang lihat suksesnya aja. Orang harus lihat berdarah-darahnya juga, bleeding bertahun-tahun itu. Sungguh. Kalau memang kita tidak betul-betul berpikir ke depan,
Terus serta ada komitmen juga, masing-masing orang perjuangan buat bangsa ini masing-masing. Ada yang dengan ini, dengan itu, kami coba dengan apa yang kami bisa. Karena saya juga pernah membuat radio khusus untuk anak putus sekolah memang. Jadi saya kerjasama dengan lembaga-lembaga. Tapi saya melihat bahwa akhirnya memang radio begini bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat sekarang memang masyarakat pembelajar. Masyarakat sudah menjadi sangat kritis. Dan daya kritis ini berpengaruh pada semua proses pembelian produk apa aja. Itu yang kita dan kita kepingin mengajari mereka. Makanya kami katakan bahwa ya saya berani mengatakan ya good things takes time lah. Terus terang sampai sekarang misalnya Manado yang kami buka itu sampai hari ini tidak balik modalnya. Tapi balik di tempat lain, Pak ya. Ya. Jadi intinya adalah how to find segmentasinya itu bukan planning dari awal terus di deploy gitu aja, tetapi sambil melakukan, sambil terus diteliti, sambil kita lihat kenyataan lapangan, kemudian disempurnakan gitu, Pak ya. Jadi kalau kita doing business, kemudian yang namanya katanya kita sit on di menara gading, terus bikin strategi, main jalanin aja, kebanyakan sih gagalnya gitu. Jadi sambil jalan, sambil kita terus perbaiki, sambil kita melihat, oh ini agak merah, kita hindari, kita agak biru dikit gitu ya. Ya makanya karena ini bisnis bukan bisnis yang gampang, tapi kebetulan saya mengenal sekali bisnis ini karena saya dari nol, dari tahun 66 juga sudah belajar mengenai radio ini. Dan terus terang memang kebetulan saya orang agak konservatif, tidak pakai kredit bank. Jadi memang ya agak ada kehati-hatian, tapi saya tidak terlalu repot, itu aja berpikir. Kalau punya utang. Nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya, Pak. Jadi intinya jawaban pertanyaan tadi, kalau bagaimana membedakan red ocean dan blue ocean tadi, untuk bisa membedakannya, jadilah pelaut gitu ya. Jadi jangan dari jauh-jauh memandang terus bedain red ocean sama blue ocean, tapi terjunlah, jadilah pelaut untuk kita bisa bedain mana yang blue ocean, mana yang red ocean gitu ya. Kalau nggak jadi pelaut, ya, dari jauh kelihatannya biru, begitu sampai di tempatnya ternyata merah gitu. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sejenak untuk masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788 dan SMS Anda akan kita usahakan untuk kita jawab. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen ketiga.